Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya pada siang hari yang berbahagia ini kembali bertemu sama teman-teman sekalian dalam acara sosialisasi budaya kerja di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan nama saya Susanti. Izinkan pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan sosialisasi budaya kerja. Nah, jadi Bapak Ibu yang memiliki KTP di luar DKI Jakarta tapi bekerja di Pemprov DKI Jakarta, maka budaya kerja yang diterapkan adalah budaya kerja Provinsi DKI Jakarta. Ya, seperti kata pepatah, di mana bumi diinjak, di situ langit kita junjung. Benar ya, begitu ya? Ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 mengeluarkan peraturan gubernur nomor 54. Nah, tentang budaya kerja, keseragaman budaya kerja yang harus diimplementasikan oleh seluruh instansi di lingkungan kerja wilayah Provinsi DKI Jakarta. Nah, harapannya adalah untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik guna mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Terus ada 5 budaya kerja yang diharapkan oleh Bapak Gubernur untuk seluruh ASN untuk mengimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, 5 hal tersebut akan kita sosialisasikan pada siang hari ini. Yang pertama adalah berintegritas. Budaya berintegritas. Integritas itu apa ya? Berintegritas adalah adanya keselarasan antara perkataan dan perbuatan dengan memegang teguh prinsip, aturan, dan norma yang berlaku. Dalam berintegritas diharapkan seluruh pegawai itu mengedepankan prinsip-prinsip jujur dan dapat dipercaya. Kemudian prinsip-prinsip konsisten, berani menegakkan kebenaran, tulus melayani, memenuhi komitmen dan berdedikasi tinggi. Kemudian pegawai juga untuk berintegritas ini dapat berjalan dengan baik, hal-hal yang dilarang atau tidak diharapkan adalah KKN misalnya, penyalahgunaan wewenang, kemudian tidak disiplin atau lalai, tidak tuntas dalam bekerja dan mengabaikan permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah kolaboratif. Nah, budaya kerja kolaboratif ini diharapkan seluruh pegawai mampu bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dengan membentuk tim dan membangun kemitraan yang efektif. Nah, kolaboratif ini juga diharapkan akan dapat terwujud apabila seluruh pegawai mampu untuk mengedepankan saling percaya, kemudian saling menghormati satu dengan yang lainnya, aktif dalam perbincangan yang tematik, produktif, kreatif dalam menangani konflik, kemudian mampu melakukan coaching dan mentoring. Terus hal-hal yang diharapkan tidak dilakukan oleh pegawai dalam hal ini adalah apa? Pelit ilmu misalnya, enggan berbagi ilmu antar sesama rekan kerja, kemudian memiliki sifat sombong dan angkuh, kemudian merasa terbebani dengan konflik yang ada dan selalu negative thinking. Nah, jadi kalau pegawai-pegawai yang memiliki sifat-sifat ini, maka kolaboratif tidak akan dapat diwujudkan di dalam lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah prinsip budaya kerjanya adalah akuntabel. Nah, akuntabel di sini diharapkan seluruh pegawai mampu melaksanakan pekerjaan secara tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target kinerja. Nah, harapannya adalah semua pegawai mampu bertanggung jawab, kemudian profesional dalam bekerja, transparan, cermat dalam bertindak, dan dapat diandalkan. Nah, hal-hal yang tidak diharapkan dalam akuntabel ini adalah malas atau menunda pekerjaan, kemudian tertutup terhadap perubahan, ceroboh, dan tidak kompeten di dalam pekerjaannya.
Nah, kemudian yang keempat, prinsip budaya kerjanya adalah inovatif. Inovatif di sini, semua pegawai diharapkan mampu menciptakan gagasan pembaharuan untuk meningkatkan budaya layanan melalui evaluasi, pemecahan masalah, dan perbaikan secara terus-menerus. Nah, dalam inovatif ini, Bapak Gubernur mengharapkan seluruh pegawai mampu untuk menghadapi tantangan, menyukai tantangan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian berpikir out of the box, berpikir di luar kebiasaan. Kemudian semua pegawai juga diharapkan kreatif dan visioner, serta terbuka dan mampu menerima kritikan dan ide-ide baru, serta mampu menciptakan ide-ide yang original. Nah, agar inovatif ini dapat berjalan dengan baik atau dapat diwujudkan, maka sangat tidak dianjurkan bagi pegawai itu untuk memiliki sifat pasif, kemudian kaku, tidak mau berubah, tidak mau keluar dari zona nyaman, kemudian sangat sensitif atau bahasanya sekarang dibilang baperan gitu, atau tidak kreatif. Intinya ya bahasa lainnya juga mungkin plagiat ya, seperti itu. Nah, jadi hal-hal ini yang harus dihindarin agar semua pegawai mampu berpikir untuk berinovatif. Nah, selanjutnya adalah budaya kerja yang kelima. Budaya kerja yang kelima kita ini adalah berkeadilan. Nah, pada prinsip berkeadilan ini diharapkan seluruh pegawai juga mampu meningkatkan kepedulian, kepekaan untuk memastikan berbagai pihak dapat terakomodasi. Nah, harapannya adalah semua pegawai memiliki sifat yang objektif, kemudian profesional, proporsional, mengedepankan kesetaraan, kesamaan hak, dan mendorong kemajuan bersama. Hal-hal yang harus kita hindari apa nih? Yang nggak boleh ada nih dalam diri kita. Misalnya adalah subjektif, menyelesaikan masalah hanya dari satu sisi pendapat kita saja, misalnya tidak mampu mengukur, kemudian lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan organisasi atau kepentingan kelompok, kemudian tidak menghargai hak-hak orang lain, kemudian selalu merasa egois dan dominan ya, merasa paling ingin didengar, paling benar, seperti itu. Jadi diharapkan seluruh pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki sifat-sifat yang sedemikian. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi 5 budaya kerja yang diharapkan mampu dilaksanakan dan diimplementasikan di lingkungan kerja kita masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, harapannya adalah dengan sosialisasi yang kita lakukan pada siang hari ini, ke depannya seluruh pegawai sudah menerapkan dan mengimplementasikan di dalam kehidupan berinteraksi di dunia pekerjaannya masing-masing. Terima kasih, video pada siang hari ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh coach saya, yaitu Dr. Agung Solihin beserta tim dari SCB International Consulting. Kebetulan saya merupakan salah satu peserta pelatihan Be a Good Speaker, dan saya sangat beruntung menjadi salah satu peserta karena dari beberapa pelatihan yang pernah saya ikutin, untuk menjadi pembicara yang baik tidak seperti yang saya dapatkan di SCB Consulting. Salah satunya yang sangat memukau saya adalah ketika seorang pembicara mampu menjadi pelaku dan dia mampu berbicara dari hati. Karena setelah saya coba itu memang berbeda sekali rasanya ketika kita berbicara secara tertulis ya, jadi kesannya kaku dan tidak berjalan apa adanya.
Tapi begitu kita memahami situasi, kita menjadi pelaku, kemudian kita juga mampu berbicara dari hati, maka semua keadaan akan berjalan dan mengalir apa adanya. Dan saya yakin juga para audiens dapat menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh pembicara. Demikian, terima kasih kepada Bapak Agung Solihin, kepada tim STB Konsultan, you the best. Thank you.